Ini santai-santai aja lah. Mau bahas yang santai-santai. Kita mau bahas eh shipping aja, shipping and custom. Produksi minggu kemarin kan ya? 2 minggu yang lalu ya. Udah tampil belum? Oh belum ya? Bentar, bentar, bentar. Sabar, sabar. Orang sabar disayang, sayang temen. Udah kelihatan belum? Udah ya. Nah, terakhir kita shipping apa? Ngobrolin apa ya? Udah kelamaan kita nggak ngomongin shipping ya. Ih, ini kenapa sih? Proses sudah belum sih proses shipping custom? Oh, ini booking shipping udah, iya kan ya? Terus booking kontainer udah, iya kan? Nah, kita sekarang mau ngomongin eh, ya. Nah, jadi kalau waktu kita kemarin ada mahasiswa tuh, dia kerja di logistik juga dia. Mau dia tanya-tanya itu perusahaannya saya begini 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 katanya mau eh, apakah harus ada perizinan dan sebagainya gitu ya. Nah, dia ada freight forwarder perusahaannya baru gitu Mbak. Nah, jadi nah, saya tanya namanya LCL, FCL. Nah, kita kenal ada dua ya. Ada FCL ini kita sebut full container load. Ada LCL, ya, ini less than container load. Nah, gitu. Ya, nah, dia bilang dua-duanya gitu. Nah, intinya gitu guys. Intinya mau dia FCL, LCL, ujung-ujungnya mah satu kontainer gitu. Ya, ini ujung-ujungnya mah ya kayak ngomongin satu kontainer gitu. Nah, kalau udah ngomongin kontainer, nah ini ngomongin apa sih sebenarnya gitu ya kalau bagi shipping line. Nah, ini kan ngomongin space. Sekali lagi ya guys. Nah, jadi perusahaan-perusahaan tadi dia mau ekspor, impor, ya kan? Nah, mau ekspor, mau impor. Nah, ini kita ujung-ujungnya pasti ngomongin space container gitu. Space container di mana gitu? Di shipping line. Nah,
Jadi ya kalau kita mau ngobrol-ngobrolin shipping line, ya pasti kita nggak mungkin nggak ngomongin space-nya gitu ya di shipping line itu sendiri. Nah, kalau kita ya kalau kita ngomongin ngomongin space ya kontainer. Nah, ini salah satu topik dari shipping lines management gitu ya, manajemen maskapai pelayaran itu adalah mengenai stowage ya, ya stowage. Nah, kalau kita ngomongin stowage gitu ya, apa itu stowage? Nah, ya kalau secara umum, Mbak, Mas, ya, kalau secara umum ya, storage ini gede amat. Bentar-bentar. Ya, kalau secara umum gitu ya, nah, ini storage itu, nah ini adalah suatu aktivitas yaitu untuk menempatkan, menyusun gitu ya, ya terus mengamankan kargo. Nah, jadi kalau kita ngomongin apa itu storage secara umum nih ya guys ya, ya secara umum. Jadi itu merupakan aktivitas eh, di mana ada suatu sistematika penempatan, penyusunan dan pengamanan kargo di dalam kapal. Nah, gitu ya. Ya namanya juga umum ya guys. Ya mau di aircraft, mau kontainer atau containerized cargo vessel gitu ya, warehouse juga. Ya itu bisa dikatakan storage juga gitu. Ya cuman storage ini sering kali digunakannya di apa namanya shipping line gitu, bahasa storage gitu ya. Ya tapi kalau secara umum nah, adalah ini merupakan aktivitas yang secara sistematik menempatkan, menyusun gitu ya, dan mengamankan kargo di dalam kapal. Nah, jadi kalau kita lihat untuk apa dilakukan storage gitu ya, ya, ya storage itu memang dia memiliki tujuan inti yaitu ya, space maximization, space maximization. Jadi pertama itu dia mau, nah kan ngomongin space kan, benar gak? Jadi ya mau nggak mau gitu, kalau kita ngomongin apa namanya eh, shipping lines, ya pasti dia ngomongin space gitu. Hmm. Maka tujuan utama dari storage management atau sorry storage dulu aja gitu ya, ya itu adalah space maximization supaya maksimum gitu. Maximisasi itu apa? Ya dia maksimum. Jadi kalau memang dia muatnya itu bisa ya 3.000 kontainer atau 3.000 teus lah kita ngomong ya. Ya, teus, tahu teus ya? Istilah atau singkatan teus. Ini 20 equivalent unit. Teus itu 20, saya tulis deh. 20 equivalent equivalent unit. Nah, jadi kalau kalau dia ngitungnya 120 gitu Mbak ya. Nah, kalau yang 40 Pak, nah 40 itu 220 gitu loh. Paham ya? Teus tuh. Jadi kalau ada 3.000 teus, nah ini udah di dalamnya ada 20, ada 40 gitu ya. 40 high cube udah campur dia di situ. Tapi hitungan space di kapal tersebut adalah 3.000 teus. Follow nih ya maksud dia ya. Nah, jadi kalau dibilang 3.000 teus, ya berarti ya harus
maksimum tuh Mbak. Jadi nah kalau misalkan dia break bulk, kita udah ngomongin ini ya, kapal jenis-jenis kapal dilihat dari kargonya ya. Nah kalau dia break bulk itu berapa metrik ton gitu ya? Nah berapa metrik ton dia muatnya gitu? Berapa 50.000 metrik ton kah gitu? Nah ini, nah yang dia mau gimana? Ya kalau dia memang 50.000 metrik ton, ya berarti maunya kita dia ya 50.000 metrik ton. Itu 50.000 metrik ton tuh udah gede itu ya, gede banget sumpah. Kalau kita mau mau lihat perbandingannya, oh enggak ini ya. Nah tuh kalau mau lihat perbandingannya. By the way kalian dapat buku nggak untuk shipping nggak dapat ya? Udah Pak, Ada bukunya apa? Bukunya shipping gitu. Apa shipping? Oh, oh, ya udah baca-baca aja. Yang shipping nggak dapat ya? Nah ini ya kalau kita lihat gitu ya. Nah, 50.000 tuh udah gede itu gitu. Break bulk. Ini mini bulk aja cuma 3.000 sampai 14.000 tuh. 14.099 tuh mini bulk. Nah kalau dibilang space maximization berarti ya kita mau gitu ya. Ya ini maksimum capacity-nya tercapai gitu Mbak. Ya kalau ngomongin space maximization sama aja kita mau ya maksimum capacity-nya tercapai ya, tercapai. Nah, ini guys ya yang diinginkan. Jadi maksimum capacity tercapai. Nah, sehingga karena begini, kalau kontainer dia bilang 3.000 teus, ya bentuknya kontainer gampang natanya arranging tadi ya, ada arranging kan. Ya, natanya gampang. Lah kalau break bulk ini kan kosongan Mbak kapalnya. Iya kan? Nah, yang masuk itu barangnya kayak apa gitu. Kadang-kadang mobil aja ditaruh di situ. Yang namanya shipping line kan bisnisnya kan angkut mengangkut ya kan. Ya, bisnisnya kan di space-nya itu. Makanya apa aja juga mau diangkut, angkut sama dia. Mobil ayo, truk ayo. Nah, cuman kan dia ada barang-barang lain seperti contoh misalkan kain gulungan. Nah, kalau teman-teman pernah tahu ada pabrik tekstil ya. Nah, dia kan bentuknya kan kain gulungan gede banget gitu, Mbak. Atau misalkan pabrik metal. Nah, atau pabrik kabel gitu ya. Itu kan gulungan tuh. Ngangkutnya gimana kalau ekspor? Ngangkutnya pakai kapal break bulk. Nggak mungkin pakai kontainer. Nggak masuk di kontainer dia soalnya. Gulungannya gede gitu ya. Ada yang gede. Yang kabel-kabel segede lengan tuh kan ada tuh mbak tuh. Itu gulungan gede banget. Nggak masuk kontainer gitu. Terus ngangkutnya gimana dong? Pakai break bulk gitu mbak. Mas. Nah terus space-nya gimana? Nah space-nya kan pasti ada sisa gitu. Paham gak nih guys? Ada sisa dong space-nya. Kan nggak mungkin kan. Semuanya pas banget karena dia nggak kotak. Itulah kelebihan dari containerized cargo. Kenapa ada kontainer sih ya gitu? Karena ya untuk memudahkan penataan di kapal dari barang yang berbagai jenis dimensi dan bentuknya gitu Mbak. Ya kalau meja gimana meja? Kan ribet tuh Mbak. Pakai break bulk gitu meja kan ribet. Nah kalau dimasukin kontainer kan gampang. Nata di kapalnya nata kita nata kontainer bukan nata meja yang sama kursi gitu ya. Pak emang ada meja sama kursi di ekspor ada impor ada Mbak. Yang branded itu kan begitu tuh. Nah, nah ini ya makanya jadinya eh, space maximization itu yang paling penting. Ya safety, ada weight distribution gitu ya. Nah, kita ngomongin bagian kapal nggak sih ya? Gua agak-agak rancu nih mata kuliah ini sama kalian ini sama LN soalnya. Kalau LN tuh dia sampai sampai
kita breakdown bagian-bagian kapalnya. Enggak ya? Kalian nggak sempet ya? Nah, kenapa harus ada weight distribution? Ini kan distribusi berat. Sama aja kayak truk. Kalau semua barang lo taruh di sisi kiri kan miring, Mas, Mbak. Paham ya maksudnya ya? Lah, ya kan gampang, Pak. Kontainer. Ya kalau sekali lagi, guys, kalau nata kontainer gampang, kotak dia. Ini break bulk nih yang ribet. Iya kan? Nah, supaya jangan miring sebelah kapalnya. Nah, ini makanya dilakukan ya stowage gitu ya. Ya atau storage management inilah. Nah, terus accessibility gimana caranya supaya kita orangnya juga bisa masuk ya. Jangan main tumpuk-tumpuk-tumpuk, kita nggak bisa masuk gitu, mau ngambil barangnya nggak bisa. Nah ini gitu tujuannya dari storage itu sendiri. Nah kalau storage management, nah, nah kalau storage management, nih ya, kalau storage management itu, nah inilah merupakan ya, bagaimana si perusahaan. Nah, kalau tadi kan aktivitasnya itu dibilang storage. Nah, storage management ini apa? Pengelolaan dari storage gitu, Mbak, Mas. Ya, bagaimana perusahaan itu dapat melakukan arrangement, penataan, securing, dan tracking kargo ya di sepanjang vessel, vehicle, atau warehouse. Ya, cuma kita pakainya di shipping ya, jadi vessel ya. Kita fokusnya di vessel kan. Ya, gitu. Nah, kembali lagi ya kalau kita mau melakukan storage management pasti kembali ke atas ya. Iya kan? Kembali ke sini dong. Space, safety, weight distribution sama accessibility gitu maksudnya dia. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin storage management, udah pasti kita ya, harus melakukan eh, bagaimana kita bisa melakukan maksimasi kapasitas dari kapal yang kita eh, ingin apa namanya? Ya, nah ini gitu. Nah, supaya apa? Supaya semuanya mudah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat aspek kuncinya, ya, aspek kuncinya itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu adalah storage planning, aktivitas key activity gitu ya. Dari siapa tuh yang di ini tuh di apa namanya? Di mute dulu Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. Mas di mute dulu Mas. Mas Muhammad Faiz. Di di mute dulu. Di mute dulu tuh. Nah, ya oke, thank you. Yang pertama itu storage planning. Nah, yang kedua itu storage factor, udah pasti. Yang ketiga itu uh, hazardous material ini nantilah. Ya, ini bagaimana pengelolaan hazardous material itu barang-barang berbahaya gitu ya. Yang ini digital interaction juga. Yang dua bawah ini nanti aja ya kita fokus ya, di sini aja dulu ya di storage planning sama storage factor aja dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam storage management gitu ya atau pengelolaan tadi storage tadi ya aktivitas di mana secara sistematik kita bisa melakukan eh,
penempatan, pengaturan dan pengamanan kargo ya, itu ya. Aktivitas itu. Nah, kita di dalamnya itu ada storage planning. Nah, storage planning kita obrolin dulu storage planning ya. Nah, storage planning apa itu storage planning? Nah, storage planning ini merupakan proses ya, kreatif suatu blueprint visual. Nah, disebut sebagai storage plan. Sekali lagi, storage itu apa tadi? Aktivitas yang secara sistematik menempatkan, mengatur gitu ya, menata dan mengamankan kargo gitu ya. Nah, kan. Jadi kalau dibilang storage plan ini perencanaan untuk aktivitas yang secara sistematis gitu loh Mbak. Ya, menempatkan, menata dan mengamankan kargo. Nah, itu yang disebut storage plan. Nah, ini perencanaannya kita sebut storage plan. Nah, dari storage plan inilah dia yang ya ini untuk mendikte gitu ya. Ya, mendikte di mana suatu kargo itu atau setiap kargo itu nanti ditempatkan di dalam kapal, Mbak. Mas. Itu yang disebut storage planning ya. Itulah kenapa gitu ya. Kalau kita ngomongin kembali ke global supply chains, ya kita kan ada apa namanya paletisasi gitu ya kemarin gitu kan ya. Kargonya kita kita taruh di palet gitu kan ya. Nah, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter gitu kan ya kemarin. Ya kan ada palet nih. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kenapa di kayak begini gitu ya? Kita taruh palet ini supaya apa? Supaya uh, kita tahu ya misalkan ini palet satu, ini kan ada packing list nih, ya kan? Isinya apa gitu packing list. Ya. Nah, nanti ini bisa kita tempatin di mana gitu, Mbak. Katakanlah ini palet satu gitu ya 01. Nah ini kan bisa kita tempatin di mana. Ini termasuk ada di dalam storage plan gitu Mbak. Jadi kita yang mendikte ini satu satu palet satu barang ini nanti mau ditaruh di mana gitu. Atau misalkan kayak sofa ya sofa. Nah, ada sofa, sofa kan dimensinya kan begini Mbak. Kalau dilihat dari samping sofa itu kan gini ya kan? Gini ya. Terus ditumpukin lagi sama dia begini. Ya enggak sih? Tuh gitu. Begini kan? Paham gak nih lo? Lo paham gak nih? Tumpukin sama dia nih, terus diikat nih. Ya, diikat lah katakan dia seal gitu ya. Diikat. Nah, ini kan harus ditaruh di dalam kapal nih, Mbak. Ayo. Nah, ini kita kasih tumpukan gitu ya. Nah, ini atau pair satu ya. Pair 01 ini taruh di mana gitu. Nah, ini yang disebut dengan storage plan gitu, Mbak. Mas. Nah, kita rencanakan supaya apa? Supaya space-nya muat. Kembali lagi ujung-ujungnya ngomongin space. Kalau shipping line pasti ngomongin space lah. Warehouse juga sama ya. Ada yang kerja di gudang nggak kalian? Kalau teman-teman ada yang kerja di bagian pergudangan gitu ya di bidang pergudangan pasti tahu banget bahwa gudang itu jualannya adalah space gitu. Ya kan? Semakin baik kita menata dalam gudangnya, semakin banyak barang yang bisa kita tampung. Nah ini Mbak, itu. Sekali lagi kalau kontainer mah gampang ya dia udah kotak begitu ya. Ya tinggal diatur aja di arrange gitu. Kalau misalkan kargonya kayak begini nih gimana? Atau drum ya kan? Pernah lihat drum ya? Drum itu kan begitu ya. Nah, drum oli gitu gede. Nah, gede nih. Mau ditaruh gimana nih? Nah, ya kan? Nah, ini kan jadi permasalahan nih Mbak gitu. Sekali lagi supaya space-nya maksimum gitu. Nah ini teman-teman. Ya. Nah itu makanya storage planning itu sangat diperlukan di dalam storage management gitu ya.
Ya, kita mau merencanakan ya, ini kayak begini nih barangnya. Nah, gitu loh Mbak. Jadi kita udah tahu duluan nanti mau ditaruh di mana gitu, di sebelah mana gitu. Ya, makanya saya selalu bilang, apalagi sama anak-anak LN gitu ya, kita nggak bisa tuh ya ngomong jalanin aja dulu. Ya nggak bisa lah, gimana jalanin dulu? Direncanakan dulu lah Mbak. Nah, sebelum barangnya datang kita udah tahu di mana. Jangan nanti baru mikir gitu loh Mbak. Lu kan pada begitu tuh hidupnya. Iya kan? Ngaku dah. Iya kan? Sama saya juga Mbak, ini makanya kesalahan gitu. Makanya kalau di LN saya bilang nggak bisa kita ngomongin jalanin aja dulu, nggak bisa, harus kita atur dulu, kita arrange dulu. Makanya ada planning gitu ya. Ya Abi juga kan sama kan, emang boleh jalanin aja dulu, nggak boleh Mbak, Mas. Mau ngapain nih kita nih? Kayak gimana nih? Modelnya kayak gimana nih? Kargonya gimana nih? Ya kan? Kalau dia kargo, kalau misalkan keuangan berapa yang dibutuhkan, apa aja nih, breakdownnya mana gitu kan ya? Nah ini loh guys. Nah, maka ada fase-fase gitu ya. Ya, fase-fase di dalam storage plan gitu. Storage planning gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah gather info, gathering information. Nah, kita kumpulin dulu informasinya, Mbak. Kita kumpulin dulu informasinya. Ya, dari mana dia? Dari nggak lain dan nggak bukan adalah bookingan itu, Mbak. Nah, orang kan booking ya. Kan kita udah ngomongin booking ya. Orang kan book tuh. Nah, waktu dia book ini kan dia dia kan kasih cargo specification. Nah, cargo spec-nya inilah yang merupakan ya, cargo specification-nya inilah yang merupakan eh, bahan ya informasi bagi shipping line gitu Mbak. Oh, ini mau yang mana nih bentuknya? Yang kayak begini kah udah dipaletin aman gitu ya per palet atau yang ya kayak begini kursi ditumpukin dua begitu atau drum dia jadi sehingga tahu gitu. Atau jangan-jangan ketiga-tiganya dia. Ya kan? Ya kan perusahaannya beda-beda yang nggak satu kapal kan dia. Ya misalkan kita mau ekspor 20 sofa gitu ya. Katakanlah begitu ke Belanda misalkan begitu. Ekspor 20 sofa ke Belanda lah. 20 kita tumpukin jadi begini berarti kan satu tumpuk dua ya Mbak ya. Ya kan? Ya makanya ini nanti yang ngerjain siapa? Anak logistik. Ya, Anda handling ya, dokumen sama ya, berapa barangnya, ininya. Nah itu nanti yang bikin begini sih logistik, anak-anak LN gitu. Coba kan Anda harus tahu ngomongnya gimana, ya kan? Ke anak-anak LN. Nah, berarti kan kalau 20 sofa kan kita tumpukin dua begini, itu kan berarti kan bisa 10 ya Mbak, cuman 10. Ya masa 10 tumpuk sofa kita sewa satu kapal nggak mungkin dong. Iya kan? Nah, kan kita sewa space-nya aja dong. Misalkan kayak begitu. Atau misalkan ada perusahaan oli namanya Pennzoil gitu ya. Itu perusahaan oli Indonesia atau asli Indonesia. Nah, dia mau ekspor ke Filipina misalkan kayak begitu ya. Ya kan? Berapa mau ditaruh di mana olinya? Drum. Oh ya, di drum. Berapa drum kan gitu ya. Ada 250 drum misalkan gitu. Ya masa sewa satu kapal untuk ke Filipina cuma 250 drum doang ya kan? Gitu loh Mbak, Mas. Ya berarti isinya satu kapal itu macam-macam rupa-rupa warnanya gitu. Oleh sebab itu, ya si shipping lainnya dia harus tahu dari mana di gather information gitu. Ya, yang kedua itu adalah eh, constraint and calculation. Halangan rintangannya di mana nih gitu.
Oh bentuknya aneh bentuknya gitu ya. Misalkan gitu, meja gitu ya. Nah, baru kita kalkulasi, Mbak. Sebenarnya dengan bentukan yang kayak gitu ngabisin space itu berapa sih gitu. Nah, ya. Nah, ini em, kita harus tahu ya faktor-faktor fisik dan faktor-faktor safety-nya. Ya, maka yang penting ini adalah physical factor ya, sama safety itu. Nah, nanti ini akan ngomongin stabilitas ya. Ya di sini nih ya ini akan ngomongin eh, lebih ke stabilitas, terus ada lagi eh, stress limit. Ini stress limit bukan stres orangnya ya. Wah, stres lu gitu. Bukan, beda. Sabar, sabar. Baru ada segregasi gitu ya. Nah, ada tiga hal nih nanti di sini. Nah, kalau kita ngomongin stabilitas tahu lah ya, stabilitas. Nah, kenapa? Ingat Mbak, Mas, ini kita urusannya sama air. Ya, bukan sama tanah ya. Kalau di tanah kita napak, Mbak. Kalau di air kan nggak mengambang kita ya. Iya kan? Nah, sehingga ya, kapal itu ya walaupun gede kayaknya dia diem, Mbak, dia nggak diem bener-bener diem itu, Mbak. Kelihatannya aja diem. Kalau lagi sandar tuh kan kayaknya diem dia. Enggak, dia terombang-ambing sebenarnya, Mbak dia. Nah, bagaimana kita menempatkan kargonya ini dari faktor fisiknya ini supaya dia stabil di dalam kapal gitu. Tanda kutip ya stabilnya ya. Nggak bisa tetap nol ya. Tetap ada goyangan pasti gitu. Stress limit ini apa? Nah, stress limit ini permasalahan ya eh, bahwa bahwa berat dari kargo gitu ya Mbak, berat dari kargo. Ini sebenarnya di di buku yang shipping itu ada sih sebenarnya. Ya nanti kalau teman-teman ada siapa ya kenal angkatan LN kalian siapa nih? Kenal ada LN nggak? Angkatan siapa? Torik ya kalian nih. Kalau ada yang kenal anak LN tuh ada bukunya tuh shipping. Di situ ada sih sebenarnya. Ya. Nah itu, nah ini permasalahannya adalah ya bahwa si bobotnya itu, gitu ya, ya bobotnya itu, ini tidak eh, merubah gitu ya, merubah eh, bagian depan atau bagian bawah dari shipping itu sendiri. Ya kan ini kan dia kan bisa di mana aja ditaruhnya gitu ya. Kalau kalau bulk cargo itu kan bisa di mana aja dia ditaruhnya. Eh, Waktu itu pernah ya kita sebentar deh. Biar enak lihat modelannya kayak apa sih gitu. Saya udah kasih ya belum ya kemarin. Contoh gambar aja gitu. Kayak gini ya, ini kan bak kargo kayak gini nih kapalnya nih. Nah tuh ya lihat gak tuh ada forkliftnya di dalam kapal tuh Mbak. Lihat ya. Nah ini kalau numpukinnya salah gitu ya Mbak. Ya ini nanti akan mengubah ya eh, bagian depan atau bagian dalam kapalnya ini yang jadi problemnya di situ tuh. Ya, kenapa? Nah, ingat kita urusannya sama air gitu ya. Ya, dia tidak
nggak napak dia Mbak, ngambang. Ini yang jadi permasalahan nanti ya di dalam di selama masa pelayaran atau voyage gitu. Itu yang disebut dengan stress limit harus dihitung atau dipertimbangkan beratnya supaya kapalnya itu nggak oleng gitu. Apalagi nanti ada badai kena ombak gede gitu ya. Ya, nah segregasi ini pemisahan gitu. Pemisahan. Nah, maka nanti contoh misalkan barang kargonya kayak begini ya Mbak. Gini kan ya. Nah, tiba-tiba ada yang nitip barang gitu. Bro, tolongin dong nih angkutin nih satu nih truk. Nah lo truknya taruh di mana Mbak? Ayo, nggak boleh ngasal taruh ini kan. Ya taruhnya di mana dia? Nah, supaya jangan terjadi permasalahan kayak gini. Nih, lihat gak nih guys? Tenggelam ya kapalnya, ya? Lihat gak nih? Tuh kan? Nah lo kalau udah begini gimana? Lihat gak? Lihat gak nih? Kelihatan ya? Ya, ini kan break bulk nih, kapal break bulk. Nah, kalau udah kayak begini, urusannya sih gimana nih? Tenggelam Mbak dia nanti Mbak. Nah ini salah salah di stowage plan nih bisa jadi gitu. Ya kecuali ada yang bocor gitu ya. Nah, ada yang bocor, ada yang apa atau dia nabrak karang bawahnya robek gitu ya. Lambung kapalnya ya, itu lain cerita ya. Tapi salah satu unsur ini kapal bisa kejadian kayak begini itu adalah karena permasalahan dari stowage manajemennya gitu. Stowage planningnya nggak bener nih berarti nih gitu Mbak. Ya, aman ya, sampai sini aman ya. Yang berikutnya itu adalah ya, nanti yang harus diperhatikan itu adalah poin ketiga itu untuk discharge-nya gitu. Apa tuh discharge? Bongkar muat gitu kan ya. Nah, kalau muat oke, nggak ada masalah. Untuk bongkarnya lagi susah nggak gitu, Mbak? Jangan asal main tumpuk. Itu makanya ya kalau teman-teman ada yang kerja di gudang ya di industri warehousing pasti ini sangat-sangat masalah yang sangat dihadapi setiap hari ini kan ya. Nah, cara menumpuk ini. Nah ini gitu. Nah, jadi waktu dia di discharge, ini ya yang permasalahan nantinya akan ya. Ketika apa dia menghadapi, let's say katakan LIFO ya. Kalau misalkan menghadapi masalah LIFO, apa tuh? Last in, first out, ya kan? First out. Nah, berarti apa? Yang masuk terakhir atau yang ditumpuk terakhir itu adalah yang dikeluarin duluan gitu loh Mbak. Ya, last in first out. Nah, nanti ini kaitannya dengan rute, ya kan? Rute. Nah, dari port, misalkan Port Tanjung Priok gitu ya. Ya, dia mau ke Taiwan, Mbak, kapalnya, ya kan? Mau ke Taiwan. Tapi ya, sebelum ke Taiwan, dia mampir dulu di Filipina, gitu ya. Filipina, terus dia mampir lagi di Hokkaido, Jepang gitu ya. Nah, dia bilang gimana kalau last in first out? Berarti gitu ya, barang yang mau turun di Filipina jangan lo taruh di bawah gitu, Mbak. Karena dia pasti dia first out nih nanti nih. Nah, tumpuknya di mana? Tumpuk di atas dia paling atas. Nah, sedangkan untuk yang di Taiwan ini paling bawah gitu, Mbak. Nah, ini salah satu ya bagaimana kita melakukan pengelolaan dalam storage manajemen gitu. Nah, baru dieksekusi.
dieksekusi plannya gitu. Nah, boleh nggak kita jalanin aja dulu? Nggak bisa, Mbak. Jalanin dulu gimana? Ya baru dieksekusi gitu. Jalanin dulu nih. Nasibnya nanti kayak kapal ini nih. Nih. Nggak bisa dijalanin dulu. Jalanin aja, apaan sih? Jangan ya Mbak ya, Mas. Ya harus ya stated dari awal. Nah ini yang disebut dengan storage planning. Sampai di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyain? Aman kah? Nah, kalau storage planning udah oke, ya baru kita ngomongin storage factor. Nah, storage factor ini sebenarnya dia merupakan bagian di dalam storage planning juga gitu ya. Nah, bagian yang mana ini merupakan bagian dari kalkulasi, Mbak. Ya, jadi kita hitung gitu ya, Mbak, Mas. Ya, kita hitung bagaimana. Nah, ini ya. Nah, storage factor ini ya. Ini merupakan merepresentasikan jumlah space tuh, kan? Nggak bisa jalanin aja dulu jumlah space. Berarti kita udah tahu, Mbak, harus ada hitungannya gitu ya. Pak, bagian mana yang tadi hitungan-hitungan ini nih, Mbak nih. Kan tadi ada eh, kalkulasi gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ya kan? Ada, Mbak. Tuh, ya. Karena kita harus mengkalkulasi gitu. Apanya sih? Nah, space-nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Pakai storage factor gitu, guys. Nah, ini merupakan jumlah space ya yang dimakan, boleh gitu ya bahasanya ya, biar gampang di kepala ya. Nah, yang dimakan oleh suatu kargo gitu, Mbak, untuk suatu unit yang dibutuhkan gitu. Jadi berapa banyak nih makan tempat? Nah, kan istilahnya gitu ya. Lo duduknya makan tempat loh gitu. Ngerti kan ya? Ngerti kan ya maksudnya ya? Nah, jadi apa storage factor ini merupakan gitu ya? Ya, representasi dari seberapa tempat yang dimakan oleh si kargo ini gitu loh. Bahasa di kepalanya biar enak, ya kan? Nah, makanya eh, dulu ada angkot namanya. Nggak tahu deh kalian masih tahu nggak ya? Zaman kalian ada angkot apa enggak? Nah, kalau angkot kan bayar, Mbak. Nah, terus suka diledekin tuh biasanya teman kita yang eh badannya besar tuh. Nah, tuh dia suka diledekin. Lo bayar dua lo, makan tempat lo. Nah, ini maksudnya storage factor tuh seberapa makan tempat sih dia sebenarnya gitu loh. Paham gak nih, guys? Gimana nih? Nah, hitungannya gimana? Ah iya, Mbak. Ya, seberapa makan tempat gitu ya. Ya, ini sebenarnya kenapa kadang-kadang kalau di rumah dia, misalkan di kamar, kok kamar gue sumpek banget ya? Kok gitu ya? Gimana sih nih? Nah, harusnya dilakukan storage management dulu, Mbak, supaya bisa melakukan placing, arranging, ya sama security kargonya itu, biar enak ruangan lo. Kenapa? Nah, lo bisa hitung seberapa makan tempat nih barang gitu. Jangan tiba-tiba main lu mentang-mentang kerja punya duit, ya kan? Ya, main klik aja di Shopee kabinet. Ya, kabinetnya berapa space-nya? Nah, gitu kan? Harusnya dihitung dulu kan storage factor-nya gitu loh, Mbak. Makan tempat nggak nih di kamar gue gitu. Jangan main asal kelak klik.
masukkan keranjang terus check out gitu Mbak. Begitu dateng, nah lo, ayo lo mau taruh mana tuh kabinet tuh? Nggak muat Mbak kamarnya. Akhirnya lo tidur di kabinet ya kan. Kasurnya lo keluarin. Lah ini kan salah nih kayak begini nih. Nah sama ya, shipping line nggak mau begitu gitu. Makanya dia harus tahu nih. Nah ukurannya apa? Ukurannya seberapa makan tempat itu adalah metric ton gitu. Atau cubic feet. Nah, ya cubic satu kubik gitu ya. Ya, satu kubik itu adalah satu. Nah, cuma dia hitungnya pakai feet kaki. Ya boleh lah. Pap, udah pakai CBM aja ya boleh juga gitu ya. Kalau pakai kaki ini kan satu kaki ya 1 feet itu sama dengan berapa guys? Ada yang tahu nggak? 1 feet itu sama dengan 30 cm ya. Coba dicek lagi deh. Jangan-jangan gue salah ingat. Kalau nggak salah sih. Coba cek deh. Satu feet itu berapa? Kalau di senti itu berapa? Iya 30 Mbak. 30 dia. Nah, 30 cm atau kalau dalam inci 12 inci gitu ya. 12 inci. 1 inci itu 2,5 senti. Ya. Nah, itu 12 inci gitu. Nah, ini guys. Ya, dia pakainya ini cubic feet. Berarti satu kaki kali satu kaki kali satu kaki gitu ya. 30 senti kali 30 senti kali 30 senti. Kalau mau pakai ya ya ini long ton per ton ya berarti. Ya berapa ya kubik kaki gitu ya per ton. Nah, ini tuh. Gitu guys. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk yang ukurannya aman ya? Nah, oke. Nah, Pak ini bisa dipakai di gudang? Bisa, Mbak. Sama aja nanti. Ya kalau mau dipakai di gudang. Ya kemarin yang CBM itu juga bisa dipakai di gudang, bisa dipakai di kapal juga gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Gitu kita bisa. Oke, nah caranya ya ini adalah stowage factor. SF itu stowage factor ya. Nah, ini adalah volume kargo, vol itu volume kargo, gitu ya, volume kargo. Ini dalam meter kubik. Ah, berarti pakainya apa? CBM bisa ya? Bisa dong, kalau meter kubik ya. Nah, dibagi dengan ya, berat kargo, berat kargo, nah, berat kargo. Nah, kalau ini di dalam metrik ton, metrik ton. Nah, berarti kalau volume kargonya misalkan katakan satu palet, berarti kan satu kali satu kali satu ya, 1 CBM gitu lah ya, atau 1 meter kubik gitu. Nah, itu volumenya gitu. Nah, dibagi berapa berat kargonya dalam metrik ton. Nah, 1 metrik ton itu ada yang tahu nggak berapa? 1 metrik ton itu 1.000 kilo. 1 metrik ton
gitu ya. Itu sama dengan 1.000 kilo. 1.000 kilogram. Nah, 1 CBM berapa kilo Mbak kemarin Mbak? Ayo coba dibuka lagi tuh. Kan ada hitungannya tuh kemarin. Kita bisa mengkonversi CBM ke dalam berat ya. Global supply chain. Nanti dilihat lagi catatannya. Jadi satu ya CBM itu ada berapa gitu ya. Nah, dibagi berat kargonya ya dalam metrik ton. Nah, kalau misalkan berat kargonya cuman 100 kilo, 1 kuintal gitu ya. Berarti dia berapa dong? Berarti 0,1 metrik ton ya Mbak. Ini sama dengan 100 kilo, 100 kilogram gitu. Nah, kalau 10 kilo 0,01 metrik ton sama dengan 10 kilogram ya nggak sih? Follow ya. Gimana nih yang lain nih? Sama dengan 10 kilogram. Nah, gitu. Kok 0,1? 0,01. Sorry guys. 0,01. Nah, gitu ya. Ini adalah 10 kilogram. Nah, gitu Mbak. Tinggal dikonversi aja gitu ya. Ya. Tadi si sofa tadi nih. Satu sofa ya gimana nih? Nah, dia kita harus cari dimensinya dulu ya. Berapa CBM gitu kan ya. Nah, ya nggak sih? Nah, ini bisa ditumpuk begini nih. Ayo, ya kan? Nah, kita bisa hitung dia seberapa makan tempat dia gitu, Mbak, gitu. Nanti pakai storage factor gitu. Kalau kita udah tahu volume kargonya, tinggal beratnya, berat itu kursi, berat sofanya berapa gitu kan ya. Nah, ini bisa kita lihat, Pak, udah gampangnya aja kita pakai palet aja. Iya, boleh aja, Mbak. Kalau dia ngepas ya paletnya ya. Ya, kan paletnya kan bisa jadi ya dia makan berapa palet tuh gitu kan ya. Boleh aja. Tapi storage factor ini yang merupakan ukuran uh, yang digunakan untuk ya, kita mau tahu seberapa makan tempat dia. Nah, kalau gitu ya, nah, kalau ya kalkulasi faktor ini, ya, jadi kita total gitu ya Mbak, nah, kita total satu ruang kompartemen untuk bulk kargonya itu dia menampung itu berapa storage factor gitu loh Mbak. Ya, ini kan nanti ada yang namanya barang gitu Mbak. Kayak misalkan kita tumpuk 2 drum gitu kan. Ini kalau kita kotakin Mbak, gitu ya, kita kotakin gitu ya. Ini kan ada nggak semuanya full nih Mbak nih. Tuh, ini ada ruang kan? Iya nggak sih? Iya dong. Ya, ini ada ruang kan? Nah, ini yang kita sebut broken stowage gitu Mbak. Jadi sama ya kalau dia ya kembali lagi ke nih. Nah, ini nih ya. Ya, ini nih. Nah, ini kan ya ini kebetulan kargonya kotak aja gampang, bundelan-bundelan gitu ya, ya kan? Ya tinggal ditaruh di palet, diangkut sama forklift selesai. Nah, kalau tiba-tiba di tengahnya sini ada truk gitu, gimana? Berarti ada sisi kosongnya dong, ya enggak sih? Paham ya maksudnya ya? Nah, itu yang disebut dengan broken stowage gitu istilahnya. Nah, apa itu broken stowage? Broken stowage itu gitu ya, ini merupakan ya, ruang kosong
atau ada empty gaps gitu ya. Ya. Yang nggak bisa kepake, wasted, Mbak, atau wasted space. Ya, space-nya itu kebuang, nggak kepake gitu. Antar paket item atau antara item yang di atau palet ya atau kargo yang bentuknya aneh gitu. Ya kayak truk gitu kan dia kan lengkung sana belok belok sini belok situ gitu loh, Mbak. Ya kan? Ya nggak sih? Nah itu loh, pasti ada yang kosong gap antara satu item dengan item yang lainnya. Ini yang kita sebut dengan broken stowage gitu, Mbak. Nah, ya. Nah makanya kenapa kita perlu tahu spesifikasi kargo itu sendiri gitu ya. Nah gitu, atau klasifikasi kargonya itu sendiri. Makanya sehingga kita bisa menghitung gitu ya, menghitung. Nah, tapi teman-teman nggak usah pusing gitu ya. Ya, sebenarnya ini ada tabelnya gitu dari setiap item khusus untuk sekali lagi guys. Kalau kontainer mah gampang lah, ya, kotak dia gitu ya. Untuk break bulk vessel atau break bulk carrier gitu ya. Nah, nah kalau teman-teman lihat, nah ini ada ya item-item yang memang dia udah ada ukurannya. Silakan cari tabelnya ada kok di internet. Ya, Anda mau cari tabel storage factor dari berbagai apa namanya kargo jenis kargo silakan. Nah ini ada contoh iron parts itu 0,53 ya meter persegi per metric ton. Tuh udah ada Mbak. Wet salted heights 1,27 meter kubik per metric ton. Tes tes 1 2 3 1 2 3 aman gak nih? Halo halo, hola, Aman, Pak. aman ya? Nah tuh ya kembali lagi. Silakan mau cari ada ya. Nah, nah kalau kita eh, tahu gitu ya. Ya kalau nggak tahu gimana Pak? Sofa berapa sofa storage factornya? Ya hitung Mas, Mbak gitu loh. Pak kalau nggak ada di dalam tabel gitu ya. Nah, ya ini kita pakai gitu. Maka nanti kita bisa kombinasikan gitu ya. Contoh coffee in bags. Kita ekspor kopi nih misalkan. Nah, coffee in bags itu ya itu 1,90 meter kubik per metrik ton gitu storage factornya. Nah, kita bisa mengkombinasikan jadinya, Mbak. Ya, kita bisa mengkombinasikan misalkan di dalam satu kompartemen bulk kargonya itu ada dua jenis item, oke? Ya, ada dua jenis item misalkan begitu. Nah, jenis item apa aja? Coffee bag sama wet brand, misalkan gitu. Sorry, wheat brand. Nah, wheat brand pallets ini ya. Nah, jadi kita bisa tahu berapa ya kopi yang bisa ditaruh dalam satu kompartemen. Kompartemen bakar gue itu yang ini satu ruang ini ya Mbak nih. Tuh, satu ruang ini ya. Ya. Nah, berapa gitu ya coffee bags
yang bisa kita taruh dalam satu kompartemen dan berapa with brand yang bisa kita taruh di satu kompartemen gitu. Follow nggak nih guys? Nah, tinggal kita lihat dia bookingnya berapa, si shipping lainnya gitu. Ya, nah misalkan dia booking nih, book nih kan udah ngomongin book ya kemarin ya, nggak usah diulang lagi jadinya. Ya, ini ada eh, 100 gitu ya. Ini ada PT Kopi Jaya gitulah. Ya, PT Kopi Kapal Api aja lah. Ya, kapal api dia book nih kapal api gitu. Kita shipping lainnya apa namanya? Shipping lainnya itu namanya Pan Ocean aja lah ceritanya. Shipping lainnya itu adalah Pan Ocean. Nah, shipping lainnya. Nah, Pan Ocean ini dia break bulk gitu kan. Nih PT Kopi Kapal Api dia mau ekspor nih kopi ke mana ya enaknya ya? Ke Taiwan deh gitu. Taiwan mulu Pak, ya nggak usah jauh-jauh Mbak. Jauh-jauh ntar kangen. Nah, jadi dia mau ekspor enggak gitu. Kenapa ekspornya ke Taiwan? Karena di Taiwan nggak ada ladang kopi, dia pasti impor kopi gitu ya. Ya makanya kita harus tahu eh, fakta-fakta di satu wilayah negara itu dalam melakukan marketing tuh begitu. Ya, lo jualan kopi Afrika, ya nggak laku di sana juga banyak gitu, ya kan? Iya, ya dong. Di mana lagi lo mau jualan kopi? Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, kagak ada kopi. Ya, Korea, Cina, kagak ada kopi gitu, Mbak. Jualan tuh harus tahu. Nah, dia book nih 100 bag. Ya, coffee in bags gitu ya. Ya, 100 coffee in bags gitu kan. Nah, coffee in bags. Ya, contohnya aja nih. Ya. Oh, kita tahu. Ya, satunya coffee in bags itu storage factornya berapa? 1,90 gitu kan ya? Ya, meter kubik per metrik ton gitu kan? Hmm, oke ya. Oh ya, kapasitasnya belum lupa tadi gua. Nih, kapasitasnya 3.000 ya, 3.000 metrik ton ya. Ya, 5 kompartemen, 5 kompartemen. Berarti ya satu kompartemen 3.000 bagi 5 berapa, Mbak? Biasanya cewek-cewek cepet kalau ngitung duit. Ini bukan duit ya berat ya. 3.000 metrik ton bagi 5 berapa? Berapa, Mbak? 3.000 bagi 5. Hah? 600. Nah, jadi satu kompartemen gitu ya di kapalnya si Ocean Pen yang mau ngangkut ke Taiwan ini ya itu bisa menampung berapa tadi, Bro? 600. 600 storage factor gitu loh. Follow nggak nih, guys? 600 storage factor di mana ya storage factor ya ini adalah apa tadi storage factornya ukurannya itu adalah meter kubik per metrik ton gitu. Follow gak guys? Maksudnya dia nih. Ya kan? Oh, berarti ada 600 meter kubik gitu loh, Mas. Per metrik ton dalam satu kompartemen. Nah,
Anda ditugaskan nih di shipping line, Cong. Lo melakukan storage plan ya. Nah, lo, ayo. Nah, kan kita harus tahu dulu ya. Dia book ini ya, berapa storage factor ya gitu 100 coffee index ini. Nah, kita tahu satu ya. Coffee index itu 1,90 metrik per kubik per metric ton. Nah, kalau dia 100 berarti gimana? 190 storage factor dong. Gimana guys? Ya, ini iya nggak sih? 190 storage factor dong. Oh, maka gitu ya. Kita bisa hitung broken storage. So, broken storage-nya eh berapa? 600, ya kan? Storage factor kita kurang kurang berapa tuh? 190 storage factor untuk si coffee index. 100 coffee index berapa tuh? 600 storage factor dikurang 190. 600 kurang 190, 400. 410. 10 storage factor. Oh, kita tahu ada 410 storage factor yang nggak kepake nih di satu kompartemen. Nah, di kapal kita gitu loh, Mbak, Mas. Bisa kita isiin barang loh, ini loh, gitu. Ya, gitu loh. Katakanlah book lagi nih. Ya, PT Bogasari misalkan. Lucu-lucuan aja, Mbak. Ya, PT Bogasari. Kok Sarti? Ya Sarti lah, nggak apa-apa lah. Ntar gue udah bilang PT Bogasari, marah lagi yang punya PT. Ya. Nah, dia book lagi gitu ke kita. Mau ke Taiwan juga sama. Kita kan ceritanya Pan Ocean ya, Pan katanya. Gue booking dong Taiwan gitu ya. Ya, 100 with brand pellets. With brand pellets. Ya, gitu kan. Oh, ya udah gitu. Nah, kita hitung gitu ya. Sama seperti tadi. With storage factor dari with ini WBP aja lah ya. With brand pellets itu berapa gitu kan. Oh, dia antara 1,45 sampai 190. Nah, kita harus make sure gitu. Boga Sarti, lo packingnya gimana? Wah, gue packingnya gini, gini aja deh. Kita minta dari shipping line, lo packingnya di 1,90 aja. Gitu, Mbak. Jadi kita request ke dia, boleh nggak? Boleh, gitu. Packingnya itu storage factor-nya itu adalah 1,90 ya meter kubik per metric ton. Nah, nanti dia packing tuh. Ya, urusan orang logistiknya bodo amat, ya kan? Nah, tuh gitu, Mbak. Nah, maka ya, karena udah didesain seperti itu, Pak boleh, boleh kan ini planning manajemen, boleh, Mbak. Kenapa nggak boleh gitu? Siapa yang bilang nggak boleh? Sini, maju sini. Satu, maka storage factor gitu ya untuk 100 with brand pellets. Ya ini berapa gitu kan ya? Berarti kan 100 kita kali 1,90 ih 90 meter kubik per metrik
ton gitu kan ya. Berapakah? 190 storage factor kan gitu. Ya nggak sih? Oh ya kalau gitu. Tadi broken storage-nya masih 4 broken storage gitu ya. Broken storage 410. Nah, kita kurang lagi sama 190 storage factor untuk with brand pellets gitu, Mbak. 410 dikurang 190 berapa, guys? 410 dikurang 190. 220. Nah, gitu, guys. Meter kubik per metric ton. Inilah akhir dari kisah kita gitu, Mas. Yaitu adalah nah dalam kompartemen katakanlah kompartemen A gitulah ya atau kompartemen E lah gitulah. Kompartemen E itu ada ya broken stowage sebesar 220 stowage factor atau 220 meter kubik per metric ton. Follow nggak nih guys? Gimana? Nah sekarang coba ini kompartemen yang sama ya, karena ini kompartemen sisa Mbak. Yang kompartemen A, B, C, D itu udah full. Nah tinggal yang ini nih. Ya. PT Mitsubishi Indonesia book. Wah dia book nih. Pan gitu. Taiwan dong gitu ya. Ya kan? Taiwan dong. Nah, untuk truk Fuso, lalu truk Fuso bak apa box gitu ya ke Taiwan. Berapa? 10 truk Fuso box. Ya kan? 10 truk Fuso box gede loh itu, Mbak. Nah, ayo, kalau gini gimana? Terima nggak? Ayo, ya nggak? Kita nggak bisa gitu, Mbak. Ya harus kita hitung, ya nggak? Yang tersisa berapa? Storage factornya 220. Ini kan meter per metric ton gitu kan ya? Iya kan? Yang sisa kan itu. Nah, ini ada lagi. Oh, nih yang booking nih. Pan, Taiwan dong nih. Gue mau 10 truk Fuso box nih. Waduh. Ini tawaran menggiurkan ya. Muat kagak? Ah, muat gak nih Mbak? Gimana tuh caranya? Kita harus tahu dimensi dari si truk box. Ini gabungan ya guys ya, mata kuliahnya mau nggak mau nih kalau kayak begini nih. Ya kita harus tahu dimensi dulu dari truk dari si fusonya ya.
Berarti kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, ini gua kasih nih. Tuh, gua kasih tuh. Ya. Lah kok dalam sentimeter, Pak? Nah, kenapa tidak dalam meter? Kenapa, guys? Kenapa tidak dalam meter? Kembali ke ukuran gitu ya. Karena dia pakai 1 feet sentimeter ini loh, guys. Nih, tuh. Kembali ke sini, guys. Ya, oke, kalau begitu. Nah, maka kita bisa hitung volume maksimal dari si fuso tersebut. Ini udah gue hitungin nih. Ya, volume maksimal dari si fuso tersebut itu adalah 25 cbm. Tuh kan. Ntar dibuka lagi ya, Mbak, cara ininya ya. Ada di global supply itu kan, ngitung cbm. Nah, nah kita harus tahu juga kapasitas berat. Nah, kapasitas beratnya untuk truk Fuso itu 10 ton. Ah, kita bisa hitung stowage factor ya kan? Ya, berapa stowage factornya, Mbak? Ayo hitung stowage factor truk Fuso Mitsubishi. Pak, kok nulis Mitsubishi gitu? Iya, gua nggak izin sama Mitsubishi ini. Kalau ditulis beneran, salah gue. Berapa, Mbak, stowage factornya? Tinggal kita bagi aja gitu ya. Ya kan? Tadi gimana rumusnya? Storage factor? Storage factor rumusnya volume kargo dalam meter kubik dibagi beratnya kan dalam metrik ton gitu ya. Berarti gimana dong? Volumenya dalam meter kubik. Ah, 25. 25 dong. Ya kan? 25 meter kubik kita bagi sama beratnya dalam ton gitu ya, metrik ton. 10 ton. Oh, 10 ya. 10 ton. Dapat storage factornya dong ya. Berarti storage factornya adalah berapa? 2,5. Paham kan nih guys? Ntar dikasih soal bubar lagi kayak kemarin-kemarin. Gimana? Nah, dia berapa ya ininya? Ordernya berapa? Bookingnya berapa? 10 truk Fuso box. Gimana? Terima nggak nih kerjaan ini? Masih muat gak di kapal? Guys, masih muat enggak? Gimana guys? Terima nggak? Masih Pak, masih. Nah, kenapa Mas? Karena Karena belum melebihi batas maksimal.
Nah, ini berapa nih? 10 truk Fuso, storage factor-nya berapa? 25 ya. Tinggal 2,5 kali 10, ya 10 truk, satu truk Fuso kan storage factor-nya 2,5 kan. Nah, sedangkan kita masih ada ya space 220 meter kubik per metric ton. Ah, ya masuk. Angkut 10 truk Fuso gitu, guys. Nah, jadi kalau Anda nanti ya kerja di shipping line, ya administrasinya begini gitu. Salah satu kerjaannya untuk ya melihat apakah nah, nah kenapa sih ini kan broken storage ini kan sebenarnya kan untuk barang ya. Ya, saya biar gampang aja di kepala ini. Ya, misalkan contohnya ya broken storage. Contoh real world ya untuk broken storage. Contoh nyatanya gitu ya. Broken storage itu misalkan kalau teman-teman tahu tekstil ya. Nah, tekstil. Nah, nah, tekstil itu ya kain-kain ya. Ini dia ini kalau kita mau apa namanya? Kita mau ambil nah, nah gitu ya. Ups. Wait a minute. Nah, nah misalkan begini. Nah, ini kan kita bisa lihat nih storage factor ya antara satu tekstil bal gitu ya. Ya dengan tekstil dalam box dengan tekstil dalam kardus. Ya ini kan dia kan beda-beda gitu ya. Padahal kan tekstil kan sama aja kain-kain juga. Nah, kenapa seperti ini gitu? Nah, inilah kenapa ya, disebut dengan broken stowage gitu. Ada kan dia gulungan kan biasanya kan ini ya kayak silinder gitu kan, ngelengkung dia. Maka kalau dijejerin atau kita lakukan penataan itu pasti ya, ada yang nggak kepake, nggak bisa kepake Mbak, karena dia lengkung gitu. Nah, ini itu yang disebut broken stowage gitu ya. Di mana celah tersebut nggak bisa kita isi barang gitu loh Mbak. Nah, ini istilah broken stowage itu di situ. Jadi makanya hitungan. Nah, kenapa ada permasalahan broken stowage ini juga? Karena gini, ada barang Mbak, dia itu dimensinya, secara dimensi dia besar, tetapi beratnya nggak seberapa gitu loh guys. Paham nggak nih guys? Rugi dong kapalnya. Kalau kita ngelihat dari CBM, ya dong. Kalau kita charge-nya by CBM, rugi dong kapalnya. Sorry, by metric ton rugi dong. Kenapa? Dia nggak berat, tapi ngabis-ngabisin ruangan, Mbak, makan tempat. Nah ini makanya kenapa kita harus hitung storage factor. Maka thank you, bro. Storage factor gitu maksud dia gitu. Supaya kita bisa menetapkan berapa broken storage-nya sehingga kita bisa charge. Paham nggak nih guys maksudnya guys? Ingat loh bisnisnya bisnisnya gudang, bisnisnya kapal, bisnisnya pesawat. Itu kita menyediakan space ya.
Jadi bukannya bukan yang lain-lain kok. Nah, itu aja gitu. Ya kan? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Storage factor. Kita bahas dua aja ya. Nih dari storage management untuk yang hazardous material sama digital interaction nggak usah lah ya. Hazardous material kan nggak semua barang itu hazard. Kebanyakan malah yang non hazardous material. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Seriusan nih, ntar dikasih soal. Nah kayak tadi tuh, diterima apa enggak tuh ordernya, bookingannya gitu ya? Diterima iya, kenapa? Dijelasin ya guys ya kalau bikin kalau jawab soal ya. Gimana gitu dia? Jangan iya iya aja. Dalam artian jangan ya gitu, nggak bisa ya apa gitu. Hitungannya gimana gitu ya guys ya? Dijabarin gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oh iya Pak, yang tugas kemarin itu yang hitungannya belum dikirim. Walah, iya bener. Sebentar, sebentar. Itu kemarin production ya. Production. Bentar ya. Bentar. Hmm, sebentar.
Bentar guys. Kemarin itu yang kurang apanya guys? Keterangannya ya. Ini saya kirim ulang deh, saya kirim ulang mulai dari wait a minute. Ini nih, pakai ini aja deh. Yang kemarin di-ignore aja guys. Aduh, tolong grupnya dong guys. P gitu. Tenggelam. Ah ya, thank you Mas. Nah, itu. Udah kelihatan belum? Aman, Pak. Oke. Kita absen terlebih dahulu. Pak Ini minta Mas. coretan apa yang tadi? Oke. Coretan. Nah, Maaf Pak, berarti buat yang AON-nya itu dari satu, misalnya dari note 1 ke 4 kita pakai yang activity-nya itu jarak waktunya kita ambil dari mana Pak? Oh ini, oh alah, kalian belum sempat ini ya, yang ini, yang di bawah ini belum ya, belum saya ajarin ya. Yang time estimate-nya itu. Itu kan dia pakai ini Mbak. Sebentar, sabar. Ini tambahan deh buat yang, nah, jadi, nah, jadi, sebentar. Nah itu kan waktu kemarin itu yang CPM sama PERT kemarin, itu kan kita dari satu dari satu aktivitas ke aktivitas lain seolah-olah angkanya fix gitu ya Mbak ya. Iya Pak. Iya kan? Apa ya iya? Contoh misalkan nih, kan bangun rumah gitu ya kemarin ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Nah, ini kan gini ya, contoh desain sama financing tuh 3 bulan. Apa ya iya pasti. Contoh lay foundation 2 bulan nih. Nih ya, untuk fondasi rumahnya pengerjaannya 2 bulan. Apa ya iya pasti 2 bulan tercapai. Kalau hujan 3 hari gimana? Gitu loh Mbak. Ini di sini seolah-olah kita fix, ya kan? Nah, bagaimana kalau dia nggak fix gitu loh Mbak? Ini belum ya yang nggak fix ya. Nah, contohnya, nah misalkan ini ada satu project, ini kantor dulu nih, kayak begini nih kantor gue. Hmm, gue kan terakhir tuh di IT Mbak. Nah, kayak gini nih, tuh. Kalau kayak gini gimana? Ini ada perusahaan IT, kliennya itu mau processing system installation, ya. Dia beli software, beli
beli hardware gitu ya dari perusahaan gue nih misalkan. Nah ini berapa lama pengerjaannya gitu Mbak? Yang jadi permasalahan Mbak. Nah ini ada angka di bawah nih gitu ya. Nih ada angka di bawah 6, 8, 10. Untuk aktivitas satu, equipment installation atau istilah instalasi peralatan, berapa lama? 6, 8, 10. Lah kok ada 3 angka? Gitu. Ini belum ya kemarin ya. Nah, kita melakukannya ini yaitu dengan apa yang disebut dengan probabilistic activity times. Kenapa ada probabilistic activity time? Nah, probabilistic activity time ini gitu ya. Ya, digunakan ketika kita tidak bisa tahu secara pasti, Mbak. Ya, maka ada kita pertimbangkan kemungkinan. Nah, gitu guys. Ya, karena kita tidak tahu secara pasti, ya kita ya, lakukan dengan kemungkinan. Yaitu adalah kita bikin 3 kemungkinan. A itu kita sebut dengan A itu kita sebut dengan optimistic time estimate. Males gue ngetik, bentar Mbak. Gue lagi cari cara supaya saya tidak capek. Aku lelah. Bentar ya, bentar ya. Kayaknya ini udah deh Pak kemarin yang Udah. AM ini. Ah iya itu betul Tante. Pakai itu. Oh udah ya. Udah. Nah kok nanya? Berarti tahu dong Enggak, caranya. berarti yang tadinya itu kita ngitung si AMB-nya dulu ini, baru nanti kita masukin ke si note ini atau gimana? Saya bingung di situ. Jadi gitu. Yang ada di ini. Nah contoh activity kan start 0 tuh ya, activity 1. Nah activity satunya mbaknya harus cari dulu rata-ratanya T-nya berapa gitu. Itu yang digunakan nanti mbak. Gitu loh. Contoh. 6, 8, 10. Ini kan activity 1 nih. Ya, 6, 8, 10. Berarti kan kita mau bikin activity 1. Gitu kan? Activity 1. Ini kan? Pakai gini kan? Activity 1. Ya, durasinya berapa lama? Nah, kita mau nentuin yang ini nih, Mbak. Ini berapa durasi gitu kan? Durasinya berapa lama? Untuk menentukan ini kita gunain yang T gitu. Waktu rata-rata. Berarti pakai yang ini dong ya. Contoh dulu nih, contoh. Ya kan? Nah, berarti gimana? A-nya berapa? 6. Activity 1 tuh. Ditambah 4 dikali 8. Ditambah AMB. 10. Dibagi 6. Gitu, Mbak. Nah, baru kita bisa tentuin berapa dia durasi dari aktivitas 1 gitu, Mbaknya. Yuk coba kita hitung. 6 ditambah 4 kali 8 tambah 10 bagi 6 berapa? 6 ditambah 4 kali 8 tambah 10 bagi 6. Berapa guys? 8. 8. Ya. Kita pindahin Mbak ke sini Mbak. Nah, gitu. 8. Oke. Earliest start time-nya 0. Ya kan? Kan start nih. 0 kan kalau start. Ditambah durasi 0 tambah 8, 8 gitu.
Nah, nanti bisa dibikin networknya yang ya, seperti yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya. Udah kan ya? Yang ini. Nah, dibikin kayak gininya gitu loh, Mbak. Oh, Tapi lo hitung dulu karena ini apa probabilistic time gitu. Waktu durasinya itu pengerjaannya tidak kita ketahui secara pasti. Jadi kita bisa nanti hitung slack-nya juga gitu. Nah, gitu loh. Inilah perbedaan yang probabilistic time dengan yang CPM PERT yang biasa gitu. Kalau itu kan udah ditentukan ya 3 bulan. Nah, itu kan pertanyaannya ya apa ya iya. Contoh itu lay foundation. Lay foundation 2 bulan. Iya kalau kering. Iya kan? Kalau nggak kering gitu. Nah untuk menetapkan AM sama B-nya ini gimana? Kemarin saya bilang apa? Nah kita sebagai orang administrasi harus mau turun ke lapangan, Mbak. Nanya-nanyain tuh engineer-nya atau tukangnya atau orang lapangannya. Ngerjain satu proses ekspor berapa, satu proses impor berapa, lo kalau cepet berapa, kalau segeblek-gebleknya lo ngerjain berapa lama, satu dokumen gitu kan ya, biasanya berapa, gitu, dapatlah A, M sama B gitu loh Mbak. Proses apa itu sebutnya? Proses riset Mbak, atau penelitian, iya AMB itu kita dapetin dari penelitian kecil sebenarnya. Nah, di mana nanti untuk penelitian ada mata kuliahnya metodologi penelitian, dapat nanti Mbak. Sabar ya. Nah, jadi kuliah begitu kita kita breakdown Mbak, ilmunya kita pecah-pecah. Jadilah satu kesatuan utuh nanti kalian namanya sarjana administrasi terapan gitu. Jadi untuk menentukan angkanya kita harus riset memang. Nggak boleh sotoy. 2 bulan nih. Emang lo tukang, lo tau dari mana? Ngerjain fondasi 2 bulan pasti kelar. Nah, kalau hujan, kalau nggak hujan, nah kita bikin tuh A, M, B gitu. Itulah ini yang disebut dengan project management. Apapun bisa kita jadikan project management gitu ya. Bahkan di manufaktur juga bisa kita lakukan. Contoh misalkan order dadakan. Anda perusahaan yang bikin sepatu gitu ya. Ada order dadakan nih. Nike minta sepatu bola. Kenapa? Mau Piala Dunia. Ordernya dadakan nih, gitu. Malu jadiin project aja bikin kayak begini. Lo pecah, lo breakdown gitu, Mbak. Nah, pakainya apa? Probabilistic time gitu kan. Berapa lama bikin sol? Berapa lama bikin kanvasnya untuk ininya? Berapa lama? Itu kan lo nggak tahu ya, mesti tanya operator lah, gitu. Lakukanlah riset sedikit, sedikit riset kecil. Oke nih, oke Pak. Makasih Pak. sama-sama. Oke, kita absen-absen. Loh, iya toh. Sebentar, sebentar. Ahmad Farhan Hamdani. Ahmad Farhan, nggak ada ya. Agus Salim. Agus Salim, nggak ada juga. Alfika Larasati. Alfika, nggak ada. Hadir, Pak. Oke, Alia Nazifa. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Arnisa Yusnita Tanjung. Arni Yusnita Tanjung, nggak ada. Clara Suryaningsi Chandra. Oke, Mbak. Dini Apsarini. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Fani Julianti. Fani Julianti, nggak ada. Ferawani. Hadir, Pak. Hadir, Oh, Pak. oke, Gabriel Indah Tiara.
Nggak ada ya. Hartati Sevrianti. Hadir, Pak. Oke. Agus Salim hadir, Pak. Ntar dulu dipanggilin dari tadi. Jonathan Christian Valori. Hadir, Pak. Oke. Fazil Aska. Hadir Pak. Oke, Mas. Muhammad Agung Santoso. Muhammad Agung Santoso. Nggak ada. Muhammad Faiz Asri Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, Mas. Muhammad Ilham Saputra. Hadir, Pak. Oke, Mas. Muhammad Andika Ramadan. Hadir, Pak. Oke, Mas. Nabila Aprilia. Nabila Aprilia. Natasha Putri Natali. Nova Aulia Setiawan. Hadir, Pak. Oke, Mas. Novia Nurhaliza. Novia Nurhaliza. Rahmalia Maulida. Udah keluar, Pak. Oh, sorry. Thank you. Rani Fitrianingsih. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Rania Zahra. Hadir, Pak. Oke. Sabrina Audrey Amalia. Ya, Pak. Oke, Mbak. Salwa Auliana Nisa. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Zainal Alim. Hadir, Pak. Siapa yang merasa belum dipanggil? Arni, Pak. Agus Yang Salim, mer- Pak. Agus Salim. Oke, siapa lagi? Arni. Novia udah join itu Ya, Pak. Pak. Maaf, Pak. Arni Yusnita Tanjung. Ada? Ada, Pak. Dipanggilin dari tadi. Bikin kopi. Wah, saais Novia, tante. Pak. Siapa Novia siapa? Kalau packing. Novia Nurhaliza. Novia Nurhaliza. Oke, siapa Iya. lagi? Apa? Novia udah, siapa lagi? Aman? Oke lah, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Ini yang shipping mau dikasih tugas storage factor, storage management nggak? Nggak usah. Bos, Pak, makasih ya. Hah? Orang kan biasanya seneng ya kalau dikasih tuh. Ya ampun, gue dikasih gitu. Ini malah nolak. Si duit baru, Pak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Tergantung yang dikasih apa ya. Oke lah kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan. Production masih ya untuk minggu depan ya. Oh, saya kasih yang lebih mematikan lagi lah minggu depan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak. Selamat sore. Iya, sama-sama. Izin keluar Pak. Ya, ya, Mas. Raya, Pak. Ya, Mas. Izin